Setelah deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI pada 18 Agustus lalu, belakangan muncul gerakan dengan nama sama yang diinisiasi para mahasiswa atau milenial. Jika kami para tokoh oposisi kencang mengkritik pemerintah, kami ala milenial sebaliknya. Mereka muncul seakan untuk menghadang gerakan Din Syamsuddin dan kawan-kawan. Oligarki kekuasaan di negeri ini, kekuasaan dimainkan global sektor bola. Bila mana ada pihak yang ingin menghancurkan reputasi pemerintah, kita membutuhkan antara Saya akan setia pada negara kesatuan. 18 Agustus lalu atau sehari setelah ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia, sejumlah tokoh yang tak asing di mata masyarakat berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Mereka mendeklarasikan gerakan yang diberi nama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Berdasarkan kebenaran yang kita yakini, berdasarkan keadilan yang harus kita tegakkan, menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan, itu namanya nilai-nilai moral. Dan kami sebagai gerakan moral bersama-sama kita bergerak dan berjuang untuk itu. Lahirnya KAMI yang secara tegas berada di barisan oposisi dan kencang mengkritik pemerintah rupanya memantik munculnya gerakan-gerakan baru. Ya, pada 25 Agustus di Tugu Proklamasi pula, ratusan mahasiswa mendeklarasikan himpunan dengan nama yang sama, yakni KAMI, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia. Namun suara mereka berbeda. Para mahasiswa atau kaum milenial ini tak menuntut apapun pada pemerintah, seperti yang kerap mereka lantangkan. kami mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar fokus pada penanganan COVID-19. Ketiga, kami mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi yang berbasis kerakyatan. Empat, kami mengutuk keras kepada kelompok-kelompok yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirnya kami mahasiswa atau milenial bak tandingan bagi kami para tokoh. Seakan tak mau kalah, kedua kelompok ini bahkan sama-sama mendeklarasikan diri di area Tugu Proklamasi di Jakarta. Lantas siapa sosok di balik kami milenial? Benarkah gerakan anak-anak muda wajah baru ini muncul karena ada yang gerah oleh gerakan kami para tokoh? Sosok milenial bernama Husnul Jamil menjadi salah satu yang berdiri di garda depan gerakan KAMI ala mahasiswa pada akhir Agustus lalu. Nama pemuda ini bisa jadi tak banyak yang tahu. Ketika ditelusuri, barulah terungkap sederet fakta tentang aksi-aksi politik yang pernah dilakoni Husnul Jamil. Sikap politiknya dahulu ternyata tak senada dengan suaranya saat ini. Tampak pada foto yang diunggah Husnul di media sosial miliknya pada kisaran tahun 2017 hingga 2019. Bersama para mahasiswa lain, ia masih berteriak nyaring memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Namun belakangan ada potret-potret lain yang ditampilkan oleh Husnul Jamil, yakni kedatangannya di Istana Presiden. Tak lama kemudian, pemuda asal Aceh ini tampil dengan gerakan barunya bersama sekelompok mahasiswa. Kali ini, mereka bergerak untuk mendukung 100% program pemerintah. Dan tak ada lagi suara keras tentang tuntutan keadilan bagi rakyat kecil. Memang harus diakui, semenjak 2015 itu, kami itu dengan lantang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah memang tidak berpihak pada rakyat kecil. Dari 2015 itu bertahan sampai 2019 gitu loh. Pokoknya saya tidak pernah absen lah kalau ada gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di Jakarta. Nah, 2019 ataupun 2020, awal 2020, kita itu mengalami krisis yang sangat luar biasa, dan itu bukan terjadi di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia ini terjadi bencana yang namanya COVID-19 gitu loh. Jadi saya
sebagai generasi muda bangsa, ketika ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk menghancurkan reputasi pemerintah, sepertinya saya harus angkat bicara gitu loh. Lantas, apa reaksi para tokoh oposisi yang lebih dulu mendeklarasikan gerakan bernama Kami? Apakah mereka terusik oleh narasi-narasi kami milenial yang seolah mau menghadang? Tolong ajak kita cerdaskan bangsa ini gitu ya. Jadi menyelamatkan bangsa ini termasuk bagaimana mencerdaskan rakyatnya, juga mencerdaskan para pengelola-pengelolanya dan wakil-wakil rakyat gitu. Tidak ada larangan untuk membuat himpunan-himpunan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga pakai nama Kami, ya kan, dengan perpanjangan yang berbeda. Ya, kalau saya melihat yang penting substansinya, ya, substansi yang diperjuangkan itu apa dan untuk siapa. Nah, kalau misalnya kaum milenial, nah itu dalam rangka apa? Gerakan mahasiswa yang dikomandoi Husnul Jamil memang tampak tak biasa. Mereka tak hanya menyanjung pemerintah, tapi juga siap menghadap siapa saja yang dianggap lawan. Ada orang yang kemudian merasa tidak happy. Mungkin ada kelompok tertentu yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Kami yang dianggap sebagai organisasi penyelamat kebangsaan. Sehingga muncul narasi politik dan organisasi yang pada saat persamaan juga mengklaim sebagai bagian dari agen perubahan menyelamatkan kebangsaan. Spekulasi tentang lahirnya Kami milenial mau tak mau membuat nama istana terbawa. Isu ada politik merangkul pengkritik yang berujung koalisi kembali berhembus. Benarkah ada peran pihak istana di balik munculnya Kami milenial yang seolah sebagai gerakan tandingan? Tidak ada. Jadi sekali lagi ya, setiap kali ada organisasi tandingan, selalu pemerintah fokusnya sekarang bekerja ya untuk menyelesaikan krisis kesehatan dan ekonomi ini secepat-cepatnya. Ya, semua masukan akan diterima asal memang ini betul-betul workable gitu. Ya, jadi tidak ada lagi kritik, tidak ada lagi oposisi, tetapi harus sesuai dengan porsinya gitu. Tanding-tandingan dalam demokrasi biasa. Begitu ada aksi pasti ada reaksi. Pemerintah tidak ambil bagian, tidak ada andil sama sekali ya, karena pemerintah sekarang fokusnya bekerja supaya kita bisa selesai dengan krisis ini. Ini pure dari inisiatif teman-teman mahasiswa dan pemuda. Jadi sebagai kaum milenial sudah seharusnya kami sebagai generasi muda ikut andil dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sejatinya demokrasi yang sehat juga ada di tangan generasi muda atau milenial. Kritik lantang mereka tetaplah dinanti untuk mengawal kebijakan pemerintah yang ideal bagi rakyat. Oligarki kekuasaan di negeri ini, kekuasaan dimainkan, global